532 miliar. Well, that's a lot of money. Jadi berapa banyak sih 532 miliar itu? Jadi kalau kita depositoin sekarang dengan rate 2,5%, sebenarnya bisa lebih sih, apalagi kalau uang sebanyak itu ya. Bisa negosiasi sih sebenarnya dengan banknya ya. Setahun itu kita dapat 13,3 miliar. Dan 13,3 miliar kalau misalnya dibagi 12 bulan, sebulan kita dapat 1,1 miliar per bulan. Kalau kita mau pensiun dengan tenang, ini semua sebuah teori ya. Misalnya kalau di Indonesia itu katanya cuma perlu 25 miliar aja. 25 miliar itu setahun dapat 625 juta. Jadi kalau dibagi misalnya per bulan dibagi 12 ya, dapat 52 juta sebulan. 52 juta nggak ngapain, duduk tenang, oke lah. Apalagi ini ya 532 juta dapat 1,1 miliar sebulan. Itu baru harta kekayaan yang berupa uang ya, liquid cash. Kita lihat lagi harta kekayaan yang nggak bergerak ya. Ada rumah, mobil segala macam, katanya nyentuh 800 miliar. Iya, hampir 1 triliun ya di umur 24 tahun. Ada orang yang kerja keras seumur hidupnya 50 sampai 60 tahun, belum tentu bisa ngelihat uang 532 miliar. Makanya kalau sampai ini benar terbukti bersalah ya, yang pertama kan karena tindak penipuan ya. Kelihatan sih dari penjelasannya, dari cara yang bersangkutan menyampaikan tentang beberapa binary option itu salah besar itu. Terus kita lihat juga dari tindak pidana pencucian uang juga bisa ya. Dan yang ini sih kena pasal judi juga gitu loh. Aduh. Oke lah, kita bicara 532 miliar aja dulu ya. Kalau kita taruh di deposito dapat 1,1 miliar per bulan. Tapi teman-teman harus catat ya, deposito itu memang yang paling aman, masuk low risk. Tapi teman-teman harus lihat bahwa sebenarnya jaminan dari lembaga penjamin simpanan itu hanya akan menjamin nih simpanan nasabah sampai jumlah 2 miliar. Sedangkan apabila simpanannya di atas 2 miliar akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank tersebut. Ya, jadi anggaplah kalau kita naruh di bank, ya paling mentok 2 miliar ya jaminannya gitu. Ini sudah termasuk misalnya kalau kita memiliki beberapa rekening pada satu bank yang sama ya. Nanti seluruh simpanan di bank tersebut akan dikalkulasi gitu. Ya, anggaplah kalau kita misalnya mau mengakali ya, kita simpan aja di beberapa bank ceritanya. BPS mencatat sampai 2022 ini ada 107 bank konvensional dan bank syariah ya, yang memang juga ini sih yang dijamin sama LPS gitu. Jadi kalau 107 bank, ya anggaplah kita keliling ya nyari bank, buka rekening satu-satu. Masing-masing kita taruh 2 miliar, jadi kita bisa nyimpen 214 miliar. Secara aman lah gitu ceritanya. Ya sisanya lagi 300 miliar lebih ya, mau dikemanain kan gitu. Mau disimpan di mana enaknya gitulah istilahnya. Ya bisa aja kita taruh di reksadana, misalnya reksadana pasar uang atau reksadana obligasi ya, yang ngasih return 6-8% setahun. Jadi kalau dengan return misalnya 6% setahun, kita bisa dapat 31,9 miliar atau sekitar 2,6 miliar per bulan ya. Apalagi kalau bunganya 8% ya, bisa dapat 42,5 miliar setahun. Itu sebulan sekitar 3,5 miliar. Mungkin nggak tahu ya mau ngabisinnya gimana. Ya jadi dengan uang segitu entah mau nyawer 1 miliar ke satu orang kaya disawerin. Yang ya jelas nggak masalah ya, apalagi cuma sekedar bagi-bagi uang 100 ribuan di jalan, nggak habis juga sih gitu loh maksudnya. Apalagi kalau kita misalnya taruh di saham ya, taruh aja di saham-saham blue chip, saham-saham ya misalnya kayak IDX 30 ya, 30 saham terbaik di Indonesia itu dalam setahun udah naik sekitar 28%-an. Kalau 28% kita naruh 532 miliar, iya dapat 148 miliar setahun atau 12,4 miliar per bulan. That's a lot of money. Itu uang dengan nominal yang wow ya. Ya nggak tahu ya, ini dari kemarin selalu afiliatornya aja yang kena gitu loh. Saya belum dapat berita mengenai ownernya yang diproses gitu. Agak apa ya ini sih, mungkin masih diproses ya, mungkin masih diproses hukum, mungkin perlu waktu juga.
Apalagi kan ini pastilah ada mafia, entah dari dalam atau luar negeri ya gitu. Ya herannya sih kenapa dia nggak naruh uangnya di luar ya. Atau mungkin udah ada yang di luar, kita nggak tahu gitu. Bukan ajaran yang salah, saya cuma mau bahas segala kemungkinan. Kita mulai bahas dari segala kemungkinan yang terburuk lah itu. Misalnya dia sembunyi di luar negeri, harusnya kan di negara-negara yang nggak ada ekstradisi gitu. Saya rasa dengan penghasilan misalnya di deposito dapat 1 miliar per bulan udah aman ya gitu. Terus gimana caranya bawa uangnya ke luar negeri beli? Ini kan udah zaman kripto, udah zaman Bitcoin segala macam. Sebenarnya kalau dia mau harusnya mengerti ya gitu. Udah ajarannya sesat cuan sesat lagi terjatuh. Cuan sesat lagi jatuhnya. Saya nggak berani terlalu banyak berkomentar. Ini juga sepertinya nggak semua yang menjadi korban melapor ya. Buktinya kan hanya 352 miliar ya total laporan yang masuk itu. Mungkin nanti bergulir akan nambah lagi laporan-laporan baru. Ya kita cuma bisa berdoa biar semua selesai dengan baik ya. Nah, juga untuk para korban juga biar menjadi sebuah peringatan lah, biar semua lebih berhati-hati, jangan lagi teriming-iming investasi bodong. Kalau udah dikasih tahu cuan sesat ya jadinya. Nggak kan banyak nih, ada influencer lain juga yang membahas mengenai ini. Saya juga mengapresiasi sekali sih istilahnya ya. Mereka kan sudah berada di pihak yang benar, mewartakan kebenaran itu loh. Memberanikan diri untuk mewartakan kebenaran walaupun di tengah hujatan, cacian gitu. Saya sendiri kan tahu rasanya ya gimana kalau kita mewartakan kebenaran, dan ya akhirnya beberapa video saya take down karena tim pembela dari cuan sesat yang sangat masif dan banyak itu. Ini udah banyak sih yang nyuruh beli bikin review tentang ATG lagi beli gitu. Biar mereka semua tahu beli apa yang terjadi akhirnya itu. Tapi kan bukan itu sih yang menjadi esensi, bukan itu sih yang menjadi intisari dari pembelajaran di video-video saya itu. Ya saya nggak tahu kan orang kan memiliki pemikiran yang berbeda. 1000 orang 1000 pemikiran yang berbeda. 532 miliar kerja 50-60 tahun juga belum tentu dapat beli gitu. Jadi agak aneh ya kalau nggak sampai hartanya disita gitu loh. Kalau nggak disita kan seperti mengencourage ya. Biarin aja misalnya dia di penjara 30, 40, 50 tahun tapi uangnya tetap misalnya sama aja bohong gitu loh. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya ada orang yang berpikir lebih mementingkan nominal uang daripada ketenangan pikiran. Kan ada aja yang seperti itu ya. Gimana pendapat teman? Saya kembalikan aja ke audiens, silakan komentar di bawah. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.